Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main. Apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Baik, salam kenal. Saya Yohanes Maria Pianimude, biasa dipanggil Pak Yo. Saya dosen di program studi Pendidikan Ekonomi, BKK Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Sanata Dharma. Jadi menurut Bapak di media sosial itu berpengaruh nggak sama terhadapnya muncul kayak kekerasan sama intoleransi? Karena kan sekarang zaman remaja sekarang itu kayak semua tuh pada pakai medsos gitu loh, Pak. Media sosial itu punya dampak positif, tapi juga banyak dampak negatifnya ya. Ketika kita melihat ada banyak kasus kekerasan, intoleransi, itu seringkali juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang viral di media sosial. Ya. Umumnya itu terjadi karena satu, pandangan yang terlalu sempit, ya, merasa diri paling benar, atau bisa juga merasa perlu membela kelompok yang diyakini benar. Jadi misalnya kalau kita merasa agama yang kita yakini paling benar, atau kita merasa bahwa paham yang kita yakini itu paling benar, maka cenderung ketika ada paham di luar itu kita berusaha untuk menolak atau mengkontra ya apa yang dilakukan oleh kelompok lain ya. Bahkan ketika kita bicara tentang sesuatu yang jauh di sana, misalnya ya kasus yang terjadi di Israel dan Palestina itu kan sebetulnya perebutan wilayah, bukan soal agama. Tapi seringkali yang ditonjolkan di media sosial, media massa itu seolah-olah perang antara Muslim dan non Muslim, gitu. Itu yang sering terjadi ya. Atau kasus yang lain ketika kelompoknya merasa ada peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya dari mahasiswa program studi ekonomi Universitas Sanata Dharma. Menurut kakak, apa arti kekerasan dan intoleransi dalam kehidupan sehari-hari? Saya kira menurut saya arti dari intoleransi sendiri itu seperti perbuatan yang melanggar aturan moral ya dalam masyarakat. Itu kayak kekerasan, pembulian, tidak menghargai sesama, seperti itu. Bagaimana cara kita menolak kekerasan tanpa menimbulkan kekerasan baru? Oke, baik. Saya kira semisalnya kita mengalami kekerasan nih, dan cara kita untuk menghindarinya itu mungkin agak sulit sebenarnya, karena kita berhadapan langsung sama orang yang pemikirannya beda. Dia mungkin misalnya membuli saya menghadapinya paling dengan tenang-tenang saja, kemudian mungkin negosiasi yang baik. Nah, semisalnya dia pun gak nerima negosiasi, misalnya kita kena pukul nih, otomatis saya harus lapor ke orang tua saya, atau lapor ke dosen atau guru, atau ke kepolisian, atau misalnya kekerasannya berlebihan, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Silvius Abraham Putra, bisa dipanggil Putra. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 24. Oke, menurut kakak nih, kenapa sih sikap intoleransi itu masih sering terjadi di masyarakat? Belakangan ini juga makin menjamur ya, seperti yang kita tahu, karena di media sosial sendiri itu banyak platform yang menyediakan kebebasan untuk
mengakses internet. Jadi di situ bisa menjadi ladang basah untuk terjadinya sebuah sikap intoleransi seperti mengejek daerah ataupun itu karena kebebasan itu sendiri diberikan sebebas-bebasnya kepada pengguna, terutama kayak di Twitter mungkin dengan kebijakan baru sekarang mereka bisa mengupload sesuatu yang berbau seperti itu dengan sebebas-bebasnya. Jadi hal tersebut karena kebebasan itulah yang membuat orang-orang itu bisa bersikap intoleransi untuk di zaman sekarang. Karena strategi atau cara kita buat ngurangin sikap intoleransi. Yang pertama, kalau kita meningkatkan upaya preventif, mungkin kita bisa dengan cara membuat poster. Preventif itu mencegah, jadi kita mungkin saja bisa buat poster dilarang untuk ini, gini, bersikap intolerir. Terus untuk upaya reprehentifnya itu kita bisa langsung menegur apabila itu terjadi di depan kita. Apalagi kita sekarang lagi di perkuliahan di mana kita bersosialisasi dengan banyak orang dan orang bisa saja dan kemungkinan besar juga bakal mengucapkan hal yang bersikap intolerir tersebut. Nah, dari situ kita bisa langsung menegur apabila orang yang kita tegur itu masih saja bebal dan tidak bisa melakukan sebuah perubahan. Kita bisa saja kayak bilangin ke teman kita untuk menindaklanjuti hal tersebut, atau bahkan kita bisa minta meminta kepada dosen ataupun DPA ataupun pihak-pihak yang berwajib untuk mengatasi hal tersebut. Di Sanatut Dharma sendiri itu tuh ada lembaga yang bisa mengatasi hal-hal seperti itu begitu. Aku Cindy Claudia dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Menurut kamu, apa sih arti kekerasan dan intoleransi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku, kekerasan itu adalah suatu tindakan yang menyebabkan cedera fisik, emosional, ataupun fisiologis. Sedangkan untuk intoleransi itu adalah suatu tindakan seseorang yang menolak perbedaan. Misalnya perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, dan lain-lain. Itu. This is Ella.